Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Iya. Pagi hari ini bersyukur kita bisa datang beribadah ke rumah Tuhan. Ya, Tuhan berikan cuaca yang tidak hujan. Ya. Beberapa minggu ini hujannya lumayan. Tapi kita bersyukur gak banjir Jakarta. Ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Biar di hadapan Tuhan kita meneduhkan hati setiap kita. Nats pendahuluan diambil dari Mazmur 25 ayat 4 dan 12. Dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tujukanlah itu kepadaku. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia, Allah yang memelihara kehidupan setiap kami. Pagi hari ini kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, ini kami. Biar kami boleh membawa setiap kami ke hadapan Tuhan. Kau mengenal setiap kami. Kami yang mungkin di dalam pencobaan, di dalam pergumulan. Saat kami datang kepada Tuhan, kami percaya ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami akan terbang dengan sayap fajar. Karena Tuhan akan menguatkan setiap kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Yang boleh kami lewati 1 tahun yang sudah berlalu Tuhan. Dan kami percaya tahun ini juga Tuhan terus menolong. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang sama, Tuhan yang besar itu menyatakan mujizat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kita sekalian. Amin. Silakan duduk saudara. Kita mau melihat bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Mazmur 124 ayat pertama sampai dengan ke-8. Kita akan bacakan secara responsoria. Mazmur 124 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Saudara gak berasa ya, tahun ini kita udah lewatin, udah 2 minggu. Dan siapa di sini yang percaya tetap semangat bahwa tahun ini berkat Tuhan tetap selalu ada di dalam hidup setiap kita, amin. 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 Mari datang bersyukur kepada Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan.
Katakan Tuhan itu baik. Oh Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Oh Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Lebih semangat lagi memuji Tuhan. Oh Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Katakan Tuhan itu luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari bersorak bagi Tuhan. Tuhan itu kekuatan dan masur bagi setiap kita. Oh Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Oh kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau
hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Semuanya angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau Allah yang suci Tuhan, kami mau datang menghampiri tata. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Tapi dini hari menaikkan pujian.
Mari tunduk kepala kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Kau baik dan menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa kami kepadamu. Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah bukan sekadar sebuah rutinitas. Tapi biarlah setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya belum terlambat ya menyampaikan selamat Natal, selamat tahun baru. Ini tahun 2025. Belum apa-apa udah PPN 12%. Gitu ya. Oh saudara bilang, wah saya nggak punya private jet, nggak punya kapal mewah, tapi cabai udah naik ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi memang ini jadi tantangan besar bagi kita dengan tema hari ini, di minggu kedua, hari minggu kedua di tahun yang baru ini, tema yang diberikan kepada kita adalah Allah di pihak kita. Saudara, Allah di pihak kita. Kenyataannya, apakah saudara pernah mengalami ketakutan? Ya, saya coba bisa tolong di next dulu, dibantu. Oke, ya. Sebentar, kita lihat slide-nya dulu. Oke. Jadi pertanyaan saya mengawali khotbah ini, apakah Anda pernah merasa bahwa masalah dunia ini terlalu besar untuk dihadapi? Dan itulah seringkali yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Kenapa? Karena hidup selalu ada pergumulan, saudara ya. Nah, kita akan membaca Alkitab sama-sama dalam 1 Samuel 17. Dan kita akan melihat bagaimana umat Allah menghadapi sebuah masalah yang secara harfiah ini sangat besar. Ya, kita tahu umat Israel di dalam masa ketika mereka hidup sebagai umat Allah, ada banyak yang menjadi musuh mereka. Salah satunya orang Filistin. Ya, yuk kita baca sama-sama. Saya ajak saudara membuka 1 Samuel 17. Kita akan membaca ayat 40 sampai ayat 51. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca ayat yang ke-40. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-41. Kita bergantian sampai ayat 51. Oke, bisa ikuti di layar, saya harap kita bisa membacanya dengan lantang. Saya mulai. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku,
maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita rajin sekolah minggu, tentu kisah Daud ini bukan hal yang baru ya. Ini pada tamat sekolah minggu enggak ya? Nah, bahkan ada yang mungkin mengajar sekolah minggu dan juga kita mengenal tokoh Daud. Dan kita tahu juga lawannya Goliat itu salah satu cerita yang terkenal di Alkitab. Kalau saudara melihat kisah ini, biasanya saudara akan melihat diri saudara sebagai yang mana? Coba kalau kita misalnya baca kisah tentang Daud ini, saudara akan dalam cerita tadi, saudara siapa kira-kira? Daudnya ya? Bukan Goliat? Enggak ya? Daud ya saudara ya. Tapi saya mau ajak kita melihat karena ada satu buku yang saya baca. Seorang pendeta bernama Timothy Keller mengatakan perhatikan baik-baik. Sebenarnya kalau kita lihat baik-baik kita bukan Daud. Bingung kali ya, hah? Bukan Daud, lalu siapa? Batu, bukan ya. Siapakah kita? Karena kalau saudara fokus sama Daud, saudara bisa jadi akhirnya melihat hal yang berbeda karena fokus waktu lihat hidup kita sama lebih tepat dikaitkan dengan umat Allah yang ketakutan. Saya ajak kita lihat sebentar ya. Kenapa demikian? Karena waktu saudara dan saya belajar kisah di Alkitab, ini bukan sekadar kisahnya manusia, tetapi inilah kisah Allah. Kisah Daud dan Goliat bukan sekadar cerita keberanian seorang Daud, tetapi kita melihat gambaran pola kisah keselamatan Allah. Dan kalau bicara keselamatan Allah itu berarti Allah di pihak kita. Karena Allah menyelamatkan kita. Allah menyelamatkan umatnya melalui kelemahan untuk menunjukkan kuasanya. Nah, mari saudara saya ajak kita lihat sebentar. Ini yang ngajar sekolah minggu jadi bingung dong. Loh, lalu nanti kita mesti ngajarinnya gimana? Kamu harus jadi kayak Daud. Nah, saudara nanti lihat sama-sama ya. Ada 3 bagian besar yang saya ajak saudara pikirkan pagi ini. Yang pertama, ketidakmampuan Israel melawan raksasa, yaitu Goliat. Yang kedua, kemenangan melalui kelemahan. Itu kita lihat nanti ayat 48, 49. Nanti saudara kalau mau lihat di Alkitab saudara. Dan kemenangan yang mengubah segalanya. Nah ini jadi menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Kenapa saya katakan waktu saudara melihat kisah ini,
Saudara perhatikan, kita itu lebih mirip seperti umat Israel yang ketakutan karena ada musuh Filistin. Dan gambaran itu dituliskan dengan jelas. Ada satu ayat yang mengatakan mereka umat Allah sangat ketakutan. Mari saudara lihat yang pertama dulu ya. Realitanya karena Israel ketakutan, mereka tidak dapat melawan Goliat. Mereka penuh dengan ketakutan. Dan menariknya, mereka butuh pengganti untuk melawan Goliat. Dan disinilah saudara lihat, Daud itu muncul sebagai jawaban Allah dalam kelemahan. Kenapa? Karena Daud hanya melawan mereka dikatakan tidak dengan pedang. Saudara mari lihat dulu ya, kalau mau perang mesti tahu musuhnya ya. Nah kalau saudara perhatikan, Goliat ini siapa? Biasa dikatakan giants ya. Mengapa? Saudara coba kita baca sama-sama ya. Deskripsi tentang Goliat. Mari kita baca. Saya ajak kita baca 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Laki-laki baca ayat 4, perempuan baca ayat 5, kita bergantian sampai ayat 7 ya. Laki-laki mulai. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Saudara ini kalau baca begini ini berapa kilo sih ya? Ini berapa meter sih ya? Karena ini semua ukuran-ukuran yang dipakai masa itu. Nah kalau saudara ketemu yang seperti itu cari Alkitab bahasa sehari-hari ya. Nah ini Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Tingginya si Goliat itu berapa? Kira-kira 3 meter. Itu manusia apa tiang listrik? Ya makanya dibilang dia raksasa gitu ya. 3 meter. Dia pakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang berat bajunya kira-kira 57 kilogram. Ini mau perang atau mau nge-gym? Saudara ya. Lalu lihat lagi, gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun dan mata tombaknya kira-kira 7 kilogram. Ada infografis yang saya pernah pakai begitu ya, sayangnya ini agak kecil terlihat ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Daud, Daud itu waktu perhatikan dia masih muda, parasnya elok kemerah-merahan. Ya. Gambaran yang diberikan tentang Daud dan apa yang diberikan tentang Goliat ini begitu berbeda. Dan perhatikan saudara apa yang terjadi. Goliat ini maju. Coba saudara lihat ceritanya. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Jadi dia saking tingginya begitu ya, dia maju, dia bilang, udah deh 1 lawan 1, ayo. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kalau saudara baca lagi kisah ini, kita yang mana? Saudara dan saya bukan Daud sebenarnya. Kita lebih mirip orang Israel yang sangat ketakutan. Lalu Daud itu siapa? Gambaran apa? Nah kita lihat nanti sama-sama ya. Dan perhatikan saudara, ini nakut-nakutinnya bukan sekali. Kalau cuma datang sekali, lu maju ya 1 lawan 1. Ini dilakukan, coba lihat ayat berikutnya. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan petang hari. Bayangkan, pagi hari dia maju loh 1 lawan 1. Gak ada yang maju Israel. Sore datang lagi dia, maju loh 1 lawan 1. Berapa lama dia lakukan? 40 hari lamanya. Wow, itu benar kalimat Alkitab tadi. Mereka cemas hati dan sangat ketakutan. 40 hari itu sebulan lebih saudara ya. Ada yang didatangin debt collector? Sebulanan gitu saudara. Pagi datang, sore datang. Maju lo, bayar lo gitu ya. Wah. Dan ini realita yang menarik untuk kita perhatikan di tengah-tengah situasi seperti itulah. Kita lihat Tuhan kasih jalan keluar.
Jadi kalau saudara dan saya memperhatikan ketidakmampuan Israel tidak mampu melawan. Ketidakmampuan Israel itulah ketidakmampuan kita. Seperti Israel, saudara dan saya juga tidak bisa lawan dosa. Dosa itu kan musuh terbesar kita. Dosa membawa maut. Kita membutuhkan pengganti dan Kristus yang datang di dalam kelemahan. Dan karena itu saudara dan saya sangat butuh Kristus. Saya membaca kisah ini dengan kacamata yang baru. Karena saya lihat, saya juga bukan Daud. Saya bukan seorang yang begitu kuat bisa menggantikan ketakutan. Saya lebih mirip orang Israel. Tapi Tuhan yang mengerti pergumulan ketakutan kita. Tuhan yang menyediakan kemenangan. Itu artinya Allah di pihak kita. Siapa yang Allah berikan? Bagi Israel dia kasih Daud. Daud menjatuhkan Goliat dengan senjata sederhana. Dan perhatikan kalimat-kalimat Daud, dia bilang kami datang dalam nama Tuhan. Bukan dengan pedang, bukan dengan segala hal yang begitu kuat. Allah menunjukkan kuasanya melalui kelemahan. Dan kalau saudara perhatikan, Kristus menang melalui salib meskipun terlihat lemah. Jadi kalau lihat Daud, Daud lebih mirip siapa? Yesus. Tentu kita harus seperti Yesus. Tapi jangan lupa, sebenarnya kita adalah orang-orang yang penuh ketakutan, penuh kegelisahan. Dosa juga membuat kita rasa tidak ada jalan keluar. Tetapi kita baru saja Natalan saudara ya. Allah memberikan anaknya bagi kita. Dan karena anak Allah menang, saudara dan saya mengalami kemenangan juga ya. Kalau dibandingkan ya Daud sama Goliat itu ya. Ini semua infografis kalau saudara nanti bisa lihat minta slide-nya ya. Jauh banget. Biasanya kalau saudara lihat orang mau main tinju itu ada ya rekornya ya. Wah ini menang berapa kali KO berapa kali. Menang angka berapa kali. Bagaimana beratnya segala macam. Enggak bandingan. Enggak bisa dibandingkan Daud sama Goliat saudara ya. Tapi saudara perhatikan, kemenangan Kristus seperti Daud menang untuk Israel, Kristus menang untuk kita. Kemenangan Kristus di salib adalah kemenangan kita atas dosa. Dan visi ini memberikan keberanian bagi saudara dan saya menghadapi tantangan Kristus. Kalau bicara Allah di pihak kita, saudara jangan lupa bukan saudara yang kuat. Tapi Allah yang kuat itu menyertai kita. Itu berarti Allah di pihak kita. Saudara dan saya hanya butuh Kristus. Sama seperti Israel sangat butuh Daud. Dan kemenangan Daud jadi kemenangan Israel. Kemenangan Yesus jadi kemenangan saudara dan saya. Karena itu kita bisa menghadapi pergumulan hidup ke depan. Saudara kadang-kadang memang kita fokusnya pada diri kita ya. Kita fokusnya sama masalah kita. Kita fokusnya sama semua hal tentang diri kita. Itu yang bikin kita tambah takut, tambah pusing, tambah tidak bisa melihat kuasa Allah. Saudara, untuk kita mengakui Allah di pihak kita, kita perlu mengakui aku butuh Allah. Benar nggak? Kalau saudara masih merasa saudara segala-galanya, Allah di pihak kita hanya bikin kita tambah sombong. Tapi kalau saudara tahu saudara butuh Allah, dan karena itu saudara lihat Allah kasih jalan keluar. Saudara bisa lihat beda sekali. Allah di pihak kita bukan berkata saya menang, saya kuat. Tapi Allah di pihak kita berarti saya tidak bisa dengan kekuatan saya. Saya tidak sanggup dengan kekuatan saya. Tapi bersama dengan Tuhan dia menolong saya. Nah ini menjadi fokus ya kalau anak sekarang bilang masalah POV. Gimana point of view-nya? Kita lagi fokus sama diri kita. Sama masalah kita atau kita lagi fokus sama Tuhan. Bagaimana saudara melihat kehidupan? Saudara saya mau main sulap. Ini pendeta apa pesulap ya. Saya mau main sulap saudara. Dalam hitungan ketiga, saya akan bikin semua saudara hilang. Siap? Ya, yang di rumah juga ya. Yang lagi lihat di YouTube. Saudara siap?
Yang datang sama suami istri pegang ya. Siap ya. 1. Biasa aja mukanya. 1. 2. 3. Semua saudara hilang. Ini kata anak remaja, jokes bapak-bapak. Saudara, kalau dalam hidup kita, kita fokus pada ketidakberdayaan dan masalah kita yang besar, jangan heran saudara bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena pandangan kita berfokus pada masalah kita yang besar. Tapi kalau saudara fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada ya, jangan bilang gak ada ya. Ada masalah? Ada, tapi kecil. Saudara, banyak kali kita rasa karena Allah di pihak kita, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan. Tapi Tuhan mau menyatakan, aku menyertaimu. Amin. Kadang saya berpikir gini, apa sih artinya penyertaan Tuhan? Saya dapat insight waktu khotbah Natal, saudara ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Saudara masih ingat gembala datang kepada Tuhan Yesus di kandang ya? Gembala kan ketemu Tuhan Yesus di kandang. Nah, saya pikir gini, ada kalimat waktu gembala itu datang, mereka cepat-cepat datang dan menemukan seperti yang diberitakan malaikat itu. Waktu sudah ketemu Yesus, ada kalimat menarik, mereka pulang dengan sukacita. Coba saudara, kenapa bisa pulang dengan sukacita? Apa? Mereka ketemu siapa? Yesus. Apa waktu gembala ketemu Yesus pulang, gembala jadi konglomerat? Gitu. Saya mau tanya, apa yang bikin mereka sukacita ya? Mereka pulang tetap gembala. Mereka pulang tetap miskin. Gembala itu golongan paling bawah. Apa yang bikin mereka sukacita? Kehadiran Allah membawa sukacita. Saudara maaf, kalau saudara punya penyakit ya, begitu pulang dengar khotbah ini penyakitnya masih sama? Masih ya? Ini muka-muka amlodipin ini ya, beberapa ya. Muka amlodipin, atorvastatin ya, kolesterol gitu ya. Emangnya kalau kita kenal Yesus, begitu kita kenal Yesus, penyakit kita hilang? Masih ada penyakitnya. Teman saya kena cancer. Udah lewati kemo yang kesekian dan pagi ini dia sharing. Dari jam 2 malam tadi malam dia gak bisa tidur, semua yang masuk muntah. Terus dia bilang satu kalimat, apa mungkin kanker saya sudah menyebar lagi ya? Lalu dia bilang di kalimat itu, tapi kalau saya pulang kepada Tuhan, saya akan melayani dia di dalam kekekalan. Tapi kalau Tuhan masih kasih hidup, saya akan pakai melayani dia. Penyakitnya tetap sama saudara. Tapi kehadiran Tuhan mengubah kosakata kehidupan saudara dan saya. Kosakata yang tadinya aduh kenapa aku begini, aduh aku begini. Waktu kita punya masalah hidup kadang-kadang gitu ya. Terus yang kita ratapi, aduh aku, masalahku. Tuhan kenapa kasih cancer, Tuhan kenapa begini, Tuhan kenapa begitu. Waktu kita alami kehadiran Tuhan, emangnya cancernya langsung hilang? Tidak. Cancernya mungkin Tuhan izinkan tetap. Tapi kalimat kita bukan lagi kalimat mengasihani diri. Tapi kalimat yang memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih hidup, saya akan berkarya. Saya akan berdoa bagi orang lain. Saya bisa jadi pendoa. Saya mungkin tidak bisa pelayanan seperti dulu. Pertanyaannya saudara, kehadiran Tuhan Allah di pihak kita itu bukan berarti semua yang kita mau terjadi. Itu namanya bukan Allah di pihak kita. Saudara jadi Allah. Semua yang saya mau jadi, semua yang saya mau jadi. Tidak. Bahkan dalam perenungan saya berpikir begini. Kalau Allah di pihak kita, tapi pertanyaannya, saudara di pihak Allah bukan? Allah memang di pihak kita, buktinya dia kasih anaknya. Israel alami ketakutan, dia kirim Daud. Dunia dalam dosa, Allah kirim Yesus. Jangan ragukan lagi Allah di pihak kita. Sudah jelas dari sejarah. Pertanyaannya, saudara di pihak Allah atau tidak? Jangan-jangan kita tidak sedang di pihak Allah. Kita sedang di pihak kita. Kita sedang fokus dengan hidup kita. Dengan segala hal yang kita mau. Nanti saya kasih contoh tentang hal itu ya. Sehingga kalau saudara perhatikan bagian terakhir.
Kemenangan yang mengubah segalanya. Kemenangannya siapa saudara? Ya kemenangan yang dibawa oleh Daud itu jadi kemenangan seluruh Israel. Perhatikan juga, kemenangan Kristus di kayu salib adalah kemenangan kita atas dosa. Menarik ya, yang menang Yesus. Tapi kita karena percaya pada Yesus itu jadi kemenangan kita. Itu indahnya hidup Kristen. Allah di pihak kita itu bukan cuma teori, tapi pengalaman. Karena saya ada di dalam Kristus. Kemenangannya jadi kemenanganku. Itu teologi Kristen kita. Visi ini memberi keberanian menghadapi tantangan hidup. Kemenangan Daud adalah kemenangan bagi seluruh Israel. Kristus memberikan kemenangannya kepada semua yang percaya. Dan kita hidup dalam kepastian kemenangan melalui iman kepada Kristus. Saya kadang mikir, kenapa teman saya begitu berani ya menghadapi cancer? Karena dia tahu cerita akhirnya siapa yang menang? Yesus. Spoiler terbesar di abad ini ya, lebih daripada Netflix gitu ya. Spoilernya adalah Yesus menang. Walaupun mungkin sekarang pergumulan seolah-olah kita kalah, kita menderita. Tapi ingat, at the very end, Yesus menang. Allah di pihak kita sudah terbukti dalam sejarah. Daud itu bayangannya Kristus, ya. Jadi kalau saudara membaca kisah ini dengan baik, Pendeta Timothy Keller ingatkan, ingat Daud ini gambaran Kristus. Seperti Daud, Kristus pengganti kita yang sejati. Saudara ketakutan, Israel ketakutan, dikirim Daud. Daud dalam kelemahan mengalahkan Goliat, membuktikan Allah di pihak Israel. Saudara dan saya dalam dosa, Allah kirim Yesus. Dalam kelemahan dia mati di kayu salib, dia berikan nyawanya. Salib bagi dunia lambang kelemahan. Tapi di salib itu kita dapat kemenangan. Di salib Kristus menghancurkan musuh terbesar kita. Allah di pihak kita. Kita tidak bisa melawan raksasa dengan kekuatan kita sendiri. Saya tidak mau khotbah hanya seperti kasih motivasi. Saudara harus berani, positif, positif. Saudara, kamu dan saya tidak pernah mampu. Tapi lihat kepada Kristus. Khotbah Kristen bukan motivasi. Bukan khotbah motivator ya. Maka saudara, nanti kalau Daud kita ganti sama tokoh lain bagus juga saudara ya. Coba Daud ganti sama Wiro Sableng. Saudara harus seperti Wiro Sableng. Berani melawan. Ganti lagi sama apa? Pangeran Diponegoro. Semua tokoh punya keterbatasan dan kelemahan. Tapi waktu Kristus datang, kekuatan sejati ada dalam dia. Jadi Pendeta Timothy Keller bilang hati-hati mengkhotbahkan kisah-kisah pahlawan. Kadang-kadang kita sama anak sekolah minggu, lu mesti jadi Daud ya, lu mesti jadi berani ya. Lama-lama anak kita pikir dialah pahlawannya. Yang mesti kita ceritakan apa? Lu harus terima Yesus. Karena dia kemenangan sejati. Lu harus buka hati terima dia. Karena tanpa kekuatan dari Kristus, kita gak bisa apa-apa. Banyak orang khotbahkan kisah-kisah tokoh begini, bikin orang tambah sombong. Aku mesti berani, aku mesti ini, lupa. Aku tidak berdaya tanpa Yesus. Maaf yang guru sekolah minggu ya. Mungkin ceritanya harus diganti. Karena bukan kita tokoh utamanya, bukan Daud. Tapi Kristus. Allah menang melalui kelemahan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, kemenangan Kristus diperhitungkan bagi kita yang percaya padanya. Dan kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Jadi kalau saya berkhotbah ke anak-anak, saya harus ingatkan, adik-adikku, kita itu lemah. Tapi kita kuat kalau kita ada di dalam Kristus. Itu teologianya Paulus. Paulus menggunakan istilah di dalam Kristus kurang lebih 64 kali dalam tulisannya. Teologia en Christo, di dalam Kristus. Jadi Paulus selalu mengingatkan Allah di pihak kita, tapi kita di pihak Allah enggak. Kalau kita di pihak Allah berarti kita harus ada di dalam Kristus. Maksudnya apa? Kalau dosen saya kasih ilustrasinya begini saudara ya. Jadi kalau ini adalah kita, manusia berdosa yang lemah. Tetapi waktu kita buka hati terima Yesus, ini Yesus ya. Sekarang kita ada di dalam dia.
Kita bersatu dengan Dia. Dan itulah kekuatan kita. Dalam kelemahan, tapi waktu kita bersatu dengan Dia, kita bisa menghadapi pergumulan kehidupan. Jadi bukan kitanya yang kuat. Saya nggak mau cuma khotbah, jadi kayak Daud, tambah kuat, supaya apa bisa mengalami. Terima Yesus, tidak ada cara lain. Buka hatimu. Jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena kekuatan hanya dalam Dia. Dan bukan hanya Dia sudah mati bagimu. Apakah engkau di pihak Dia? Buka hatimu, terima Dia. Kita bersatu dengan Kristus. Dan kalau kita bersatu dengan Kristus, janjinya itu bagi kita, saudara. Coba lihat ya, apa kalimat yang Paulus bilang. Yuk kita baca sama-sama. Kalau di dalam Kristus, 1, 2 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Selanjutnya, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada. Kuncinya apa? Ada dalam Kristus Yesus. Saudara mau kuat? Mau menikmati Allah di pihakmu? Pertanyaannya, saudara di pihak Allah enggak? Apa maksudnya? Buka hati, terima Yesus. Bersama Yesus meskipun pergumulannya masih sama. Tapi kita punya cara pandang yang baru. Pulang dengar khotbah ini emangnya suami kita langsung berubah. Begitu pulang, suami saya ganti loh Pak Pendeta. Ganti baru. Pulang dengar khotbah ini istrinya berubah? Mungkin belum ya. Mertuanya ganti? Amin kalau ganti ya. Makanya ada yang bilang, siapa wanita paling bahagia di dunia? Hawa. Nggak punya mertua. Gitu ya. Banyak hal sesudah saudara dengar khotbah, saudara terima Yesus, banyak hal yang masih mungkin sama situasinya. Penyakit mungkin masih sama, pergumulan masih sama, tapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Allah di pihak kita. Saya tutup dengan ini ya, coba saudara lihat. Ini terjemahan Indonesia yang standar. Saya sering cari TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Lihat bagaimana ayat ini disampaikan ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Karena saya yakin bahwa semua yang memusuhi kita tidak dapat menghentikan kasih-Nya bagi kita. Baik orang yang menyakiti kita selama hidup maupun yang membunuh kita. Para malaikat dan semua roh jahat pun tidak mampu menghentikan Allah untuk mengasihi kita. Itu kalau Allah di pihak kita ya. Nggak ada yang bisa memisahkan. Lalu ayat berikutnya. Maka kita tidak perlu takut lagi terhadap tuduhan atau ancaman. Baik pada zaman sekarang maupun yang akan datang. Atau dari semua penguasa kegelapan. Karena semua ciptaan Allah. Baik kuasa di langit yang paling tinggi. Maupun di bagian bumi yang paling rendah. Tidak dapat menghentikan kasih Allah kepada kita. Apa rahasianya? Sebab kita sudah bersatu dengan penguasa kita, Kristus Yesus. Itu namanya di dalam Kristus. Allah di pihak kita. Tapi sudahkah saudara di pihak Allah? Buka hatimu, terima Dia, hidup sesuai kehendak-Nya. Itu artinya Allah di pihak kita. Sehingga ayat tadi ya, jika Allah di pihak kita, kadang kita nyanyi ya, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tapi pertanyaannya, kita di pihak Allah enggak? Saya tutup dengan satu ilustrasi ya. Ini kejadian benar, saya dengar kesaksian seorang ibu dalam satu kebaktian. Di situ saya jadi mengerti ya, apa artinya Allah di pihak kita dan kita pun memihak Allah. Jadi ibu ini kena cancer. Dalam cancer yang dia hadapi itu, dokter sudah angkat tangan. Lalu dia coba nikmati hidup, jaga kualitas hidup.
Lalu kemudian saudaranya ketemu ada satu pengobatan di Jawa Tengah. Jadi saudaranya bilang, ayolah kita ke Jawa Tengah. Ini pengobatannya orang Kristen juga loh. Nanti pokoknya diterapi dengan baik segala macam. Nah dia ikuti, dia pergi ke Jawa Tengah. Sampai di sana dia cukup kaget karena pertama waktu dia datang, memang orang itu dia bilang pakai doa segala macam. Tapi dia dikasih satu kertas kecil, ada mantra yang harus dia baca. Dia dikasih air yang harus dia minum, sudah didoakan katanya. Dia harus mandi, ada kembang. Akhirnya dia sadar ini bukan Kristen. Ini bukan cara Kristen. Lalu dia bilang sama saudaranya, kita pulang Jakarta. Saudaranya bilang apa? Ya biasa digoblok-goblokin ya. Lu bodoh amat sih. Udah jalanin aja, gak apa-apa, cobain aja, yang penting sembuh. Dia bilang enggak, ini bukan cara Kristen. Gak bisa. Akhirnya saudara, dia memutuskan pulang, digoblok-goblokin saudaranya. Dan waktu dia bersaksi, dia bilang begini, waktu itu saya cuma ingat, buat apa saya sembuh, tapi saya menyangkal Tuhan. Lebih baik saya tetap sakit, tapi beriman sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sembuhkan ibu ini ya dengan berbagai cara. Saya tidak tahu persis detail ceritanya. Tapi dia bisa bersaksi dan waktu itu kalimat itu berbekas bagi saya ya. Kadang-kadang kita pikir kalau Allah di pihak kita yang penting terserah saya lah. Mau caranya gimana yang penting Allah di pihak kita. Buktinya ini lihat dia gue dapat cuan banyak, gue dapat ini. Allah di pihak kita. Tapi pertanyaannya saudara di pihak Allah enggak? Kalau saudara merasa wah saya lagi kaya nih melalui korupsi. Oh Allah lagi di pihak saya, kalau saya banyak uang kan saya bisa bantu ini, bantu ini. Tapi caranya apakah sesuai dengan kehendak Allah? Nah itu pertanyaannya. Allah di pihak kita, tapi apakah kita di pihak Allah? Pertanyaan bagi kita hari ini. Maukah kita hidup mengandalkan Tuhan? Percaya sama Tuhan. Sehingga meskipun apa yang terjadi, belum banyak hal yang berubah, tapi kita telah berubah karena kita melihat Allah kita lebih besar dari pergumulan hidup kita. Selamat menjalani tahun 2025. Ingatlah Allah di pihak saudara, tapi tanyakan terus apakah saudara di pihak Allah. Amin. Mari berdoa. Tuhan terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hidup yang boleh kami lihat dicurahkan di dalam Kristus Yesus Tuhan penebus kami. Kekuatan yang sejati bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami layak. Tapi karena sungguh Tuhan Engkau kuat. Dan di dalam Engkau saja ada kekuatan bagi kami. Karena itu tolonglah tahun ini bukan sekadar tahun yang kami jalani dengan kekuatan kami. Tapi benar-benar kami buka hati, terima Yesus, jadikan Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kekuatan dalam hidup kami. Melangkah maju di dalam kekuatan Tuhan. Terima kasih apapun pergumulan ke depan, ingatkan kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari semua pergumulan kami. Sehingga kami bisa melewati pergumulan itu dengan kekuatan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan dari Pendeta Alex Nanlohi, beliau dari Perkantas. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Mari saudara, kita akan mengaku iman kita surut dengan pengakuan iman rasuli. Kita bangkit berdiri, kita mengaku bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba bagi kita untuk berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bagi yang butuh amplop, saudara bisa dibagikan dari penyambut. Persembahan hari ini hanya 1 kali. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat memberi saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, daun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bangkit berdiri saudara. Nyatakan syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita masuk dalam doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan.
buat berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Kami bawa persembahan kami kepada Tuhan, biar Tuhan mau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melihat warta jemaat. Shalom, selamat datang untuk seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Khususnya kepada jemaat yang baru pertama kali hadir, kami senang dan menyambut Anda. Kami berharap minggu depan bisa beribadah kembali di tempat ini. Atas nama majelis, kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, serta penerjemah yang melayani pada hari ini. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat sekalian diundang untuk hadir pada persekutuan doa setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi yang membutuhkan link Zoom dapat menghubungi TU Gereja. Kartu yang untuk 24 untuk tidak salah usaha komisi diwajibkan kerja April hingga Maret dari 2 dia akan kelas dengan pranikah akan dimulai Januari. Bagi yang ingin dan yang akan dapat segera mendapatkan tempat hari Januari 2 dengan love and Amir Evangelisation Mas. Bagi ini akan asal. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera pada layar dan diberi keterangan persembahan Imlek. Kiranya dalam tahun baru ini, anugerah, damai sejahtera, dan sukacita berkelimpahan memenuhi dalam hati dan keluarga kita. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat-jemaat ini. Memberkati sehat panjang. Informasi dari kami, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Saudara, tadi ada beberapa jemaat baru di tempat kita. Ya, kita kedatangan tamu dari Batam. Ya, di sini ada Jessica, ada Ibu Lili, ada Stefan, dan juga ada Rebecca yang udah lama tidak hadir. Ya, dan juga ada jemaat lama yang di sini sudah tidak hadir. Kembali datang, ada Ibu Lani ya. Terima kasih sudah datang kembali. Bapak Willy ya, sudah pulang dari, dan juga ada Yohana ya. Ya, berharap minggu-minggu mendatang bisa bergabung kembali ya. Oke, baik, ada tambahan mungkin tadi disampaikan mengenai persembahan Imlek ya. Kita nanti tanggal 29 Januari juga ada ibadah khusus Imlek, jamnya jam 7.30 pagi ya, kita gabungan di bawah ya. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita mau berdoa syafaat, kita mau mendoakan teman-teman kita tadi yang berulang tahun, biar Tuhan juga menolong, dan Tuhan juga menolong gereja kita di dalam pergumulan, baik itu jemaat maupun juga kondisi keuangan, serta kita doakan juga untuk bangsa negara kita agar Tuhan sendiri yang menolong pemerintahan yang baru. Mari saudara, saya mengundang kita bersyafaat bersama. Bapak Surgawi, terima kasih buat kebaikan Tuhan.
Kami mengucap syukur juga buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan terus memimpin kehidupan setiap kami dan juga khususnya teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan juga menolong dalam kehidupan mereka. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja kami. Tuhan, biar jemaat Tuhan yang sudah ada ini juga boleh tetap diberkati oleh Tuhan dan juga boleh setia di dalam Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk pergumulan gereja kami. Tuhan juga terus menolong untuk jiwa-jiwa baru yang kami rindukan. Kami berdoa juga untuk dapat mendukung kondisi keuangan gereja. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami. Terutama juga untuk kota Jakarta tempat kami tinggal. Biarlah berkat Tuhan juga boleh berlimpah bagi kota Jakarta ini, bagi bangsa Indonesia. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemerintahan yang baru. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan juga memberikan rasa takut akan Tuhan bagi para pejabat yang bertugas. Tuhan, kami berdoa menyerahkan biar bangsa Indonesia ini boleh bertambah maju dan juga menjadi jaya. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan melalui hambanya, kita angkat pujian. Kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Aku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan imanmu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu. Ingatlah selalu Allah di pihakmu dan teruslah hidup di dalam Dia. Kini arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk jemaat, Tuhan Yesus memberkati.